Nah itu Bu. Jadi tidak ada masalah di zikir. Kita langsung ke doa. Di doa itu yang sering saya yakin, doa itu jangan cepat-cepat Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa itu jangan cepat-cepat. Sudahlah kita tidak tahu arti, mau laju-laju pula. Ya enggak Bu? Sudahlah kita tidak tahu artinya, mau laju-laju pula. Jangan laju-laju. Baik Bu, berdoa sendiri. Jangan laju-laju, jangan cepat-cepat. Nah, iya. Nah ini menjadi masalah ini. Beda dengan dalam berjamaah. Kalau dalam berjamaah kan ibu ditanggung. Siapa yang menanggung? Kalau saya imam ya saya menanggung. Saya menanggung beban doa itu. Maksudnya baik makhorijnya, mempertanggungjawabkan sifatul hurufnya ya saya. Siapa yang memimpin doa itu, dia yang mempertanggungjawabkan. Nah itu pertanyaannya hukum lagi. Doa berjamaah itu Bu, seperti ini. Kita kan berjamaah itu kan tidak tahu semua jamaah ini yang sudah paham. Kan belum tahu kita, tidak bisa kita jamin semuanya paham. Manfaatnya berdoa bersama itu, yang misalnya dia tidak hafal doa itu atau tidak paham maknanya, ada yang memimpin paham dia, membuat dia menjadi ikut paham. Paham tidak Bu maksudnya? Karena yang diikutinya benar. Yang dia aminkan itu sama halnya dia membaca doa yang dibacakan imam. Itu manfaatnya. Sama dengan sopir, analoginya itu. Kan tidak semuanya pandai bawa mobil. Dengan satu sopir, penumpang ini ngikut jadinya. Nah, makanya ikuti yang benar. Kalau pemimpinnya belok ke jurang, ya makmum pun ikutlah ke jurang. Nah, makanya ikuti pemimpin yang benar. Imam itu kan artinya pemimpin, baik dalam doa. Jadi maaf cakap Bapak Ibu yang rahmati Allah, gunanya kita belajar tahsin itu supaya kita tahu salah satu yang kita ikuti itu benar. Iya. Sama Pak. Bukan. Seperti ini Pak. Ketika Bapak berdoa berjamaah, yang dibaca imam, padahal kan makmum hanya mengaminkan, sama pahalanya dengan yang diaminkan. Artinya makmum mendapatkan pahala sesuai seperti yang dibaca imam. Itu manfaatnya berjamaah. Padahal kan kita duduk aja sebagai penumpang nih Bu, tidak bekerja. Yang megang setiur itu kan sopir. Sampai sopir ke tujuan, makmum pun sampai. Nah kayak gitulah. Tujuan kita sholat itu mencapai ridhonya Allah. Dicapai imam ridho, ibu pun ikut. Karena ikut berjamaah. Kalau sendiri, ya kalau dia paham misalnya apa yang dia baca, bagus, tidak ada masalah. Yang menjadi kelebihannya tadi, misalnya dia tidak paham. Ketika dia ikut yang paham, dia menjadi paham. Nah, gitu Pak. Tidak masalah. Kalau dia paham, bahkan seperti ini Bu. Sebenarnya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa susahnya kita doa berjamaah? Ada alasan atau argumennya. Kalau saya doa berjamaah, belum tentu doa yang dibacakan imam itu yang saya inginkan. Nah, itu argumennya seperti itu. Ada argumennya seperti itu. Emangnya cuma sesudah sholat saja bisa berdoa kepada Allah? Sesudah pun kita doa berjamaah, mau doa sendiri sesudah itu pun kan bisa.
Intinya semua yang diminta itu pasti baik. Jadi selamatnya imam, selamatnya makmum. Ya. Tapi ucapan doa yang kedua itu yang kita dengar itu tidak jelas. Nah. Yang lain mengaminkan juga kan? Ya, ya. Itu bagaimana? Apa kita ikuti atau kita berdoa sendiri? Ini sebenarnya termasuk ke keyakinan. Kuatnya yakin Bapak di mana? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi kita ikutan kita itu, panutan kita itu, benar-benar kita kenal dia. Minimal bacaannya. Tidak kita kenal karakter dia, minimal bacaan dia. Jadi kalau sudahlah bacaan tidak kedengaran, apa yang mau kita aminkan? Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak jarang kita jumpai mendoa itu seperti ini. Ujungnya saja yang kedengaran. Jadi itu terserah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuman yang dinilai itu adalah lafaz. Salah lafaz maka salah makna. Paham tak Bapak Ibu yang saya maksud ini? Itu tak perlu lagi saya jelaskan. Dan ya Bu, ya, boleh kapan saja. Dari awal ibu ngangkat pun boleh, ndak pun diangkat boleh. Begitu. Jadi soal mengangkat tangan itu tidak menjadi persoalan. Apakah pertanyaannya? Apakah Nabi ketika berdoa kepada Allah atau bermunajat kepada Allah mengangkat tangan? Ya, ada hadisnya. Nabi mengangkat tangan. Karena Nabi mengangkat tangan, makanya saya kalau berdoa mengangkat tangan. Tapi tidak menjadi rukun dalam doa ataupun membatalkan doa. Kapan mulai mengangkat tangan dalam sholat dalam berjamaah itu? Boleh ibu mengangkat dari awal, boleh ibu mengangkat mulai masuknya doa. Yang awal itu kan pembukaan doa. Kita memuji Allah, berselawat kepada Nabi. Belum doa itu. Masuk doanya kapan? Dimulai dari Allahumma atau Rabbana, itulah doa. Boleh ibu angkat di situ. Boleh ibu angkat dari Na'udzubillah kata imam, boleh ibu angkat, tidak ada masalah. Karena kita sudah mulai mau berdoa. Tapi itu belum doa. Itu masih pembukaan doa. Memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Syarat-syarat doa itu seperti itu. Dimulai memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, di akhirnya pun seperti itu. Jadi ibu-ibu mau angkatnya kapan terserah. Ya Bu, boleh. Jangan jadi persoalan. Kita menuntut ilmu, ini catatan penting ini. Jangan jadikan ilmu kita itu untuk mencari kesalahan orang. Ini perlu ibu-ibu, bapak-bapak ingat ini. Jangan kita jadikan pengetahuan kita selama ini untuk mencari kesalahan orang. Ya Bu, ibu masih ingat istilah yang disampaikan Buya Hamka dulu. Bagi seseorang yang membaca 100 buku, maka dia akan tahu kesalahan orang. Ketika dia terus membaca dan ia selesaikan bacaan 1000 buku, niscaya ia akan tahu kesalahannya sendiri. Ketika ia terus membaca sampai ia selesaikan bacaan 1.000.000 buku, maka ia akan sadar bahwasanya dirinya tidak ada apa-apanya.
Makanya orang-orang yang baru belajar itu kelihatan lagaknya. Cara berjalannya pun beda. Nah, jadi ibu-ibu, saya tidak nuduh ibu-ibu, tidak menuduh, hanya menyampaikan ke kita semua. Karena ya Bu, kita belajar tujuannya untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Fokus untuk diri kita sendiri. Kalau bisa dinasihati orang yang salah, nasihati. Kalau memang ada risiko ketika dinasihati dia salah, jangan nasihati. Cukup membenci perbuatan dia itu. Nabi pun sudah membatasi. Nah, paham Bu maksudnya? Misalnya ketika ibu sampaikan yang benar sekalipun, dia pasti ini atau yakin kita bakalan rusak hubungan silaturahim kita jadinya. Karena banyak sikap manusia ini ketika disampaikan yang benar, dia malah tidak suka ke kita. Bahkan dilawan, kita sok tahu. Kalau kita tahu bakalan seperti itu jawaban seseorang itu, walaupun yang benar kita sampaikan, tidak usah sampaikan. Cukup membenci kesalahan dia. Sikap yang salah di diri seseorang itu kita benci, supaya kita tidak ikut pula seperti itu. Jangan sampai, tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh. Begini Bapak Ibu yang rahmatullah, jangan sampai amal kita itu hilang hanya gara-gara mikirin orang. Ya Bu, ingat saja lah ini Bu, jangan sampai amalan kita hilang gara-gara mikirin orang. Ibu-ibu capek enggak? Saya pasti capek. 5 waktu sehari semalam, jangan bilang enggak capek ibadah kepada Allah itu. Cuman motivasi yang dikasih Nabi, yang digambarkan Nabi, surga. Makanya kita semangat ibadah itu kepada Allah. Tapi kalau seandainya diperlihatkan Allah nih, kita ibadah 5 waktu sehari semalam, sholat yang wajib saja. Tapi diperlihatkan Allah pula nilai akhir. Contoh sebelum tidur, ini nilai akhir hasil ibadah, dikurangi hasil dosa. Nah, bagaimana Bu? Kecewa enggak ibu-ibu? Gara-gara mikirin seseorangnya, kesalahan dia, wah ini enggak bisa nih, membenci sikapnya saja nih. Tapi kepikiran juga orangnya katanya. Sibuk mikirin itu aja. Akhirnya berkurang terus amal ibadah kita. Pikirlah kesalahan kita. Berat memang Bu. Tapi itulah pahala yang besar itu. Apalagi sampai wailul likulli humazah lumazah. Nah, jangan sampai mencaci maki seseorang itu karena membencinya, baik fisik maupun menceritakan dia ataupun keburukan dia di belakang orang itu. Nah, ya Bu, kenapa sampai ke situ pembahasan kita? Tapi itu perlu Bu. Intinya tadi jangan sampai pelajaran tahsin kita ini sia-sia belaka, karena kita gunakan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang. Ketika orang itu salah, kita tahu. Nah itu manfaatnya. Ketika kita tahu salah bacaan seseorang itu, kasih tahu. Kalau kita mampu. Maksud mampu di situ kata Nabi, jangan sampai ada risiko yang lebih besar ketimbang yang kita sampaikan walaupun sekali itu benar. Nah, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan Ibu cari-cari kesalahan saya. Maksudnya dalam ibadah, kalau salah tegur. Itu manfaatnya kita belajar. Makmum itu wajib pintar. Kalau bacaan imam salah, contohnya kemarin maghrib, ada bacaan saya yang salah itu Bu. Coba Ibu perhatikan, bacaan saya walaupun surah Al-Baqarah yang saya baca, tapi itu saja saya ulang, karena
bisa jadi dengan seringnya diulang imam, makmum jadi hafal. Minimal itu manfaatnya ketika itu saja ayat yang dibaca. Tapi mungkin tidak sampai ke situ pemikiran jamaah. Cuman itulah manfaatnya, jamaah itu pun wajib pintar, makmum itu wajib pintar. Kenapa? Ketika imam salah, makmum yang ngajarin. Kalau imam salah dan terus salah, makmum juga tidak tahu, kan berantakan jadinya, Bu. Contohnya, saya masih ingat, saya lupa membaca bala mangkasaba, langsung saya baca mangkasaba. Itulah gunanya rupanya murjaah itu, mengulang kembali. Ternyata bacaan saya salah. Nah, seperti itu. Ya. Kita baca surat, setelah itu dalam pertengahan kita membaca surat itu lupa atau apa lagi ya? Apa kita boleh mengulang membaca surat baru lagi? Boleh. Begini, yang pertama, ini terakhir ya Bapak Ibu. Pertama, yang pertama kita harus tahu dulu hukumnya. Hukum membaca surah dalam sholat itu sunnah, ya Pak. Tidak pun Bapak membaca ayat selesai Fatihah langsung ruku, sah sholat. Namun kita tidak mau ketinggalan sunnahnya. Semakin panjang ayat yang kita baca kalau sholat munfarid, sholat sendiri, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Sholat sendiri. Kalau seandainya lupa, tapi dia ingin lanjut membaca lagi, ingin membaca, maksudnya seolah-olah ada target ini, Bu. Panjangnya itu dirasa-rasa belum sampai, lupa di ayatnya, boleh membaca surah lain, boleh. Nah, ta'awuz lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung baca. Apa boleh kita membaca 2-3 surat dalam Oh, tak perlu. Tapi kalau Bapak sholat sendiri, jangankan 2-3 surah, 30 juz pun boleh. Nah, begitu. Boleh, Pak. Tapi sebagus-bagusnya berurutan. Contohnya Bapak baca nih, satu rakaat pertama, Allahu Akbar. Rakaat pertama Bapak baca surah At-Takatsur. Setelah itu Bapak baca surah Al-Fil. Karena tidak hafal surah Al-Lumazah, surah Al-Asr. Dilewatkan surah Al-Asri dan Al-Lumazah. Nah, tak perlu. Alangkah bagusnya berurutan kalau surahnya ada beberapa atau berbilang. Begitu maksudnya. Sunnah, Bu, sunnah. Kalau tidak ada yang ngajarin, langsung ruku saja. Kalau boleh juga. Nah, misalnya imam lagi galau nih kan, lupa bacaannya, lupa baca. Oh, sholat sendiri. Kalau sholat sendiri Ibu boleh baca surah lain. Kalau Ibu tidak mau ketinggalan sunnahnya. Tidak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Langsung ruku tidak apa-apa. Sampai di sini, Bu, karena waktu kita sudah masuk. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.